Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauji. NIM saya 857097897. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Makassar semester 3. Kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran kelas lengkap model 211, di mana saya akan mencoba memakai kelas 4 dan kelas 5 sebagai model satu mata pelajaran, yaitu IPA dan satu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk sebelum memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama percaya Masih. Yang berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Dalam ruangan ini ada kelas 4 dan kelas 5. Sebelum kita mulai, Pak Poji juga mengingatkan ya, ada nggak nih di kelas 4 yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Kelas 5, ketua kelas gimana? Hadir juga semua, alhamdulillah. Hari ini kita lengkap ya. Sebelum kita mulai, yuk kita coba tes semangatnya. Tepuk semangat. Semangat, yes. Iya, ternyata biar bulan puasa kalian tetap semangat ya. Yang paling penting tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, kali ini kelas 4 kita akan mempelajari materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, agar kalian dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Satu lagi, agar kalian juga dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kelas 4 ya. Yuk kita nanti sebelum masuk materi, kita bentuk dulu kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang ya. Ketua kelas diatur ya. Berikutnya untuk kelas 5, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang siklus air. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air tanah. Ya, pasti kalian mau tahu dong. Lalu yang kedua, kalian juga dapat membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah yang mempengaruhi proses penyerapan air tanah. Ya, sebelum kita nanti masuk materi selanjutnya, kalian coba membentuk kelompok seperti kelas 4 tadi ya. Masing-masing terdiri dari 4 orang. Oke, kalau sudah bentuk kelompok kelas 4, sebelum kalian nanti berdiskusi, coba kita simak video berikut ini. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4 SD, tema 8 Daerah Tempat Tinggalku, subtema 2 Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan dari gerakan mengakibatkan benda bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Pertama, ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. 2. Hewan membajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Ketiga, petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Perhatikanlah cuplikan video. Mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Bola yang semula bergerak akan diam saat dihentikan. Hal ini dikarenakan ketika menghentikan bola, Eko melakukan gaya berupa tarikan terhadap bola. Tarikan terhadap bola menyebabkan bola berhenti bergerak atau menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Mobil mainan ini bergerak
bergerak lambat karena Eko menariknya dengan perlahan. Kemudian, mobil mainan bergerak dengan cepat karena Eko menariknya dengan kuat. Makin kecil gaya yang diberikan, maka makin lambat pula gerakan benda. Sebaliknya, makin besar gaya yang diberikan, maka makin cepat pula gerakan benda. Dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Bola yang semula diam akan bergerak saat ditendang. Ketika Eko menendang bola, Eko melakukan gaya berupa dorongan terhadap bola. Dorongan terhadap bola menyebabkan bola bergerak. Paham mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda? Peristiwa yang terkait dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ketika kita menyentil kelereng atau mengayuh becak, benda yang semula diam akan bergerak. Hal itu terjadi karena kita memberi gaya kepada benda yang diam, sehingga dia menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Hal itu terjadi saat kita menangkap bola. Karena bola itu mula-mula ia bergerak karena ditendang oleh pemain dan berhenti ketika ditangkap oleh kiper. Begitu halnya dengan bus. Bus itu melaju, tetapi ketika sampai di terminal atau di stasiun bus itu akan berhenti karena melihat penumpang. Bus yang awalnya bergerak, ketika ia sampai pada tujuannya atau berhenti di stasiun bus, maka supir akan memberi gaya kepada rem untuk memberhentikan bus yang sedang berjalan itu. Ketiga, gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Hal itu terjadi saat kita bersepeda dengan cepat. Ketika kita mengayuh pedal sepeda dengan santai, dan kemudian ketika kita menambah kecepatan, maka di situ akan terjadi perubahan kecepatan pada benda. Gaya yang kita berikan kepada pedal sepeda mempengaruhi perubahan kecepatan benda yang semula-mula santai, kemudian kita dayung atau kita goes dengan cepat. Maka kecepatannya akan berubah, bukan? Yang kedua adalah saat kita mendorong meja bersama teman. Pernahkah kamu mendorong meja bersama teman-temanmu? Bagaimanakah rasanya ketika kamu mendorong meja sendirian dengan ketika kamu mendorong meja bersama teman? Tentu, ketika kita mendorong meja saat dibantu oleh teman-teman kita, maka beban yang kita tanggung akan terasa lebih ringan. Ia mengakibatkan dorongan meja kita lebih kuat ketika kita dibantu oleh teman daripada kita mendorongnya sendiri. Keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Hal itu terjadi saat kita bermain bulu tangkis, yaitu saat kita memukul kok ke arah lawan. Maka yang terjadi adalah kok akan berada di depan kita atau berada di arah lawan. Yang kedua adalah ketika kita bersepeda di jalan menikung. Ketika kita bersepeda di jalan yang lurus dan ketika kita hendak melewati tikungan, maka gaya akan memengaruhi arah gerak suatu. Ya, setelah kalian simak video tadi, tentunya kalian bisa menyimpulkan apa sih tadi yang dimaksud dengan gaya, jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kamu, terus pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba di kelas 4 ada yang tahu nggak apa itu gaya? Oke, ya tepat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Sederhananya seperti itu ya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya. Berarti kalau benda tadi diam tiba-tiba pindah tempat, nah berarti di situ ada yang namanya gaya ya. Gaya tarikan, gaya dorongan. Jenis-jenis gaya juga banyak, ada gaya magnet, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya tarik, gaya dorong, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjutnya ya. Lalu nanti setelah ini kalian akan mendapat lembar kerja siswa. Kalian akan mendiskusikan lembar kerja tersebut di kelompoknya masing-masing. Lalu nanti kita akan coba diskusi di depan kelas. Oke, setelah tadi kelas 4 menyimak video,
Sekarang kelas 5 bisa saksikan video juga berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian dari mana asalnya air yang kita pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Ya, air yang kita pakai berasal dari tetesan air hujan, air tanah, dan berbagai sumber air di bumi ini. Air di bumi ini berubah wujud secara berulang-ulang dengan atau tanpa kita sadari. Proses perubahan wujud air terjadi dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau proses turunnya hujan. Evapotranspirasi merupakan penguapan yang terjadi secara evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari yang terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat terkena panas matahari. Proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan melayang ke langit dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut mengalami pengembunan membentuk bulir-bulir air. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Seiring waktu, awan akan semakin membesar dan awan yang semula berwarna putih seperti kapas akan berubah menghitam menjadi mendung. Kemudian angin membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, bulir-bulir air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Lalu air hujan pun akan mengalir ke dataran rendah dan proses ini akan terus berulang menciptakan sebuah siklus yang terjadi secara terus-menerus. Demikian penjelasan tentang siklus air. Semoga dapat memudahkan anak-anak dalam mempelajari siklus air. Jangan lupa gunakan air dengan bijak dan jagalah sumber-sumber air di sekitar kita. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian simak video tadi, tentunya kalian bisa menyimpulkan apa sih tadi yang dimaksud dengan gaya, jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kamu, terus pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba di kelas 4 ada yang tahu nggak apa itu gaya? Oke, ya tepat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Sederhananya seperti itu ya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya. Berarti kalau benda tadi diam tiba-tiba pindah tempat, nah berarti di situ ada yang namanya gaya ya. Gaya tarikan, gaya dorongan. Jenis-jenis gaya juga banyak, ada gaya magnet, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya tarik, gaya dorong, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjutnya ya. Lalu nanti setelah ini kalian akan mendapat lembar kerja siswa, kalian akan mendiskusikan lembar kerja tersebut di kelompoknya masing-masing. Lalu nanti kita akan coba diskusi di depan kelas. Nah, kelas 5 tadi sudah menyimak video. Lalu di situ kalian juga bisa melihat apa sih siklus air. Ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi siklus air. Yang di dalam tadi ada 3 ya, evaporasi, presipitasi atau hujan, infiltrasi atau penyerapan. Ya, di situ dijelaskan tadi proses siklus air sehingga terjadi proses penyerapan air tanah. Oke, setelah kalian simak tadi dan Pak Boji menjelaskan sedikit, kalian bisa nanti mengerjakan LKPD, berdiskusi kelompok, lalu nanti kita diskusikan di depan kelas.
Iya, anak-anak setelah tadi kita melalui proses pembelajaran tadi, ya tentunya kelas 4 dan kelas 5 di akhir ini kita akan coba menarik sebuah kesimpulan tentang tadi gaya, di sini siklus air. Lalu nanti kalian juga akan mendapat soal evaluasi dari Pak Guru yang akan kalian bisa kerjakan. Kemudian inti dari pembelajaran kita kali ini, kalian dapat yang kelas 4 bisa menentukan atau mengetahui beragam-beragam gaya yang ada di sekitar lingkungan kita, dan di kelas 5 jelas tentang siklus air ya. Seperti itu mungkin hari ini pembelajaran kita kali ini Pak Guru cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup WA ya, atau di grup kelas. Sekian dari Pak Guru, sampai ketemu. Oh iya, tak lupa juga ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.